Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia selalu dalam ridha Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi tentang statistika dengan submaterinya yaitu ukuran penyebaran data masih dalam data tunggal, dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menentukan nilai jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil, dan yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Oke, kita masuk ke materinya. Kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Pada minggu lalu kita sudah belajar membahas tentang ukuran pemusatan data yaitu tentang mean, median, dan modus. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar ada tentang penyebaran data. Apa itu penyebaran data? Yaitu merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data yang berupa ada jangkauan, ada kuartil, dan jangkauan interkuartil. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai atau batas-batas yang membagi data menjadi 4 kelompok data yang sama banyak. Lambangnya adalah Q1 atau kuartil 1, kemudian ada Q2 atau kuartil kedua, dan Q3 atau kuartil ketiga. Apa itu Q1? Q1 adalah kuartil 1 atau kuartil bawah, atau juga nama lainnya adalah batas pertama, yaitu nilai tengah data sebelah kiri median. Kemudian ada lagi Q2 atau kuartil kedua, nama lainnya adalah kuartil tengah atau batas kedua. Ini sama nilainya dengan median atau nilai tengah data. Selanjutnya ada lagi Q3 atau kuartil ketiga, nama lainnya ada kuartil atas atau batas ketiga, adalah nilai tengah data sebelah kanan median. Selanjutnya jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan ke-1 atau Q3 dikurang dengan Q1. Ada lagi istilah simpangan kuartil yaitu setengah dari selisih antara Q3 dikurang Q1. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara menentukan letak kuartil. Nah, di sini dimisalkan ada posisi data mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Di sini data yang pertama dimisalkan dengan X1, selanjutnya dan seterusnya sampai dengan data ke N atau XN. Lihat posisinya, jika banyak data ada 8, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah menentukan posisi Q2 atau nilai kuartil tengahnya, atau nama lainnya adalah median. Sebelumnya kalian harus mengurutkan datanya dari yang terkecil dulu sampai ke yang terbesar. Nah, di baris yang pertama di sini dimisalkan dengan jika banyak datanya 8. Perhatikan di sini ada data 1 sampai 8. Maka langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan nilai Q2 atau mediannya. Karena datanya genap, maka posisi nilai data yang ada di tengah akan ada 2 buah angka atau data. Nah, caranya sama seperti yang dipelajari pada saat menentukan median. Kalian harus menjumlahkan 2 buah angka yang ada di tengah kemudian dibagi 2, atau dengan nama lainnya adalah mencari rata-rata nilai 2 data di tengah. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah melihat batas bagian kiri median. Kita harus mencari nilai tengah data yang ada di sebelah kiri median. Di sini ada 4 buah data. Jadi data 1 sampai ke 4, perhatikan di sini sudah dikasih tanda untuk menentukan Q1-nya adalah data kedua, kemudian ditambah data ketiga, selanjutnya dibagi 2. Oke, selanjutnya langkah berikutnya adalah menentukan Q3 ada di sebelah kanan median. Caranya adalah mencari nilai tengah data sebelah kanan median. Di sini untuk jika N-nya 8, maka untuk Q3-nya adalah data ke-6 ditambah data ke-7, selanjutnya dibagi 2. Oke, kita lanjutkan bagaimana jika banyak datanya 9. Karena banyak datanya ganjil, kita bisa langsung menentukan posisi median atau tengahnya adalah data ke-5. Selanjutnya,
di sebelah kiri median kita akan membagi datanya menjadi dua bagian yang sama besar, maka posisi untuk Q1 atau batas 1 atau kuartil bawahnya adalah data kedua ditambah data ketiga, selanjutnya dibagi dua. Selanjutnya kita akan mencari untuk Q3-nya atau kuartil 3-nya. Kita lihat di sini adalah data ke-7 ditambah data ke-8, selanjutnya dibagi 2. Ya, kita lanjut. Oke, bagaimana kita mencari nilai kuartil untuk N-nya 10 atau banyak datanya 10. Perhatikan di sini ada data 1 sampai 10 sudah berurut. Nah, posisi median karena datanya genap, kita bagi dua angka yang ada di tengah posisinya, yaitu data ke-5 ditambah data ke-6, selanjutnya nanti dibagi 2. Ini adalah kuartil kedua atau mediannya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai Q1-nya. Kita lihat ada 5 data di sebelah kiri median, maka ada satu angka atau data yang posisinya di tengah-tengah untuk Q1 atau kuartil bawah, maka di sini adalah data yang ketiga merupakan nilai Q1. Ngerti ya? Kita lanjut untuk melihat ke sebelah kanan median. Di sini ada posisi data ke-8. Ada satu angka pada posisi data ke-8 merupakan Q3 atau kuartil atas dari data yang banyak, jumlah datanya adalah 10. Ngerti ya? Kita misalkan lagi di sini bagaimana jika banyak datanya 11. Setelah disusun berurut, maka posisi untuk data yang banyaknya 11, ada kuartil tengahnya atau mediannya adalah data ke-6, hanya satu angka. Kemudian selanjutnya kita lihat ada bagian data di sebelah kiri median, ada satu angka juga yang merupakan data ketiga adalah merupakan kuartil 1 atau kuartil bawahnya. Nah, bagaimana untuk menentukan data untuk kuartil ketiganya? Kita lihat di sini bahwa data ke-9 merupakan posisinya ada di kuartil ketiga. Oke, ngerti ya? Kita lanjut lagi bagaimana jika banyak datanya 12. Perhatikan di sini ada data 1 sampai 12. Karena datanya genap, maka ada dua angka sebagai Q2 atau kuartil tengahnya atau mediannya. Di sini merupakan data ke-6 ditambah data ke-7, selanjutnya dibagi 2. Nah, untuk Q1 atau kuartil bawahnya adalah data ketiga ditambah data keempat, selanjutnya dibagi 2. Nah, untuk menentukan Q3 atau kuartil atasnya adalah data ke-9 ditambah data ke-10 dibagi 2. Oke, ngerti ya? Kita lanjut ke contoh susunan bilangannya di sini. Dicontohkan untuk banyak data ganjil. Pertanyaannya, tentukan jangkauan, kemudian Q1, Q2, dan Q3, dan jangkauan interkuartil dari data berikut ini. Oke. Ada data yang ada seperti yang ditunjukkan, bagaimana penyelesaiannya. Kita lihat bahwa diketahui bahwa banyak data di sana, ada 9 buah data. Kemudian data terbesar adalah angka 8 dan data terkecilnya adalah 5. Jadi bagaimana jangkauannya, yaitu selisih antara data terbesar dengan data terkecil, kita dapatkan angka 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi jangkauannya adalah 3. Kemudian kita urutkan posisi data di atas dari mulai terkecil sampai yang terbesar. Kita dapatkan susunan seperti ini: 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, dan 8. Karena banyak data ganjil, maka mediannya ada di data ke-5. Di sini Q2-nya kita tentukan dulu, Q2 atau mediannya kita dapatkan bahwa Q2-nya adalah 7. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa ada 2 buah angka untuk Q1. Di sini posisi di tengahnya ada 6 ditambah 6, kemudian dibagi 2, kita dapatkan bahwa nilai kuartil bawah atau Q1-nya adalah setengah dari 12, yaitu 6. Selanjutnya kita lihat lagi di sini ada Q3. Bagaimana menentukan Q3? Kita lihat lagi ada 2 buah angka yang berwarna merah, yaitu pada posisi angka ke-7 dan ke-8. Kita tambahkan, kemudian kita bagi 2, kita dapatkan bahwa untuk Q3-nya adalah setengah dari 7 ditambah 8 atau setengah dari 15, yaitu 7,5. Nah, jangkauan interkuartilnya adalah selisih dari Q3 dengan Q1, kita hitung menjadi 7,5 dikurang 6 sama dengan 1,5.
Mengerti ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada jika banyak data genap. Tentukan jangkauan Q1, Q2, Q3 dan jangkauan interkuartil dari data berikut ini. Seperti yang ditunjukkan, bagaimana penyelesaiannya? Kita hitung dulu bahwa banyak data di atas ada 10, kemudian data terbesarnya adalah 7, kemudian data terkecilnya 3. Selanjutnya jangkauan adalah selisih dari data terbesar dan terkecil kita hitung menjadi 7 dikurang 3 sama dengan 4. Posisi data berurut kita susun dari yang terkecil sampai terbesar, kita dapatkan seperti ini. Ada 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7. Nah, setelah kita susun seperti ini, kita tentukan dulu kuartil tengahnya atau Q2-nya. Posisinya karena datanya genap adalah untuk mediannya adalah data ke-5 dan data ke-6 kita tambahkan kemudian bagi 2. Nah, selanjutnya kita hitung bahwa Q2-nya adalah setengah dari 5 ditambah 6. Selanjutnya kita hitung menjadi setengah dari 11 yaitu 5,5. Nah, kita lihat lagi dari batasan mediannya Q2 kita akan menentukan bagaimana Q1 atau kuartil satunya. Kita lihat ada 5 angka di sebelah kiri median, maka posisi untuk Q1 nya adalah pada data ketiga yaitu angka 4, maka Q1 nya atau kuartil bawahnya nilainya adalah 4. Selanjutnya kita lihat di sebelah kanan median, kita lihat bahwa ada angka 7 sebagai Q3, posisinya di tengah-tengah data, maka Q3 nya adalah 7. Nah, jangkauan interkuartilnya adalah selisih antara kuartil atas dan bawah atau Q3 dikurang Q1, kita hitung menjadi 7 kurang 4 sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke contoh data dalam tabel frekuensi. Di sini pertanyaannya sama, tentukan jangkauan kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 dan jangkauan interkuartil dari data berikut. Di sini ada di sebelah kiri ada nilai mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan frekuensinya seperti yang ada pada tabel, ditunjukkan pada tabel. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, di sini kita akan membuat tabel bantu di sebelah kanan. Di sini kita akan mengurutkan atau posisi data di sini keterangannya. Nah, untuk nilai 4 sebanyak 5 frekuensi ini adalah untuk data ke-1, untuk data ke-1 sampai dengan ke-5. Nah, untuk nilai 5 ada 11 frekuensinya. Ini adalah data selanjutnya, kita teruskan setelah 5 yaitu data ke-6 sampai dengan 16. Jumlahnya ada 11 data. Oke, selanjutnya bagaimana untuk menentukan posisi nilai 6? Ada 3 frekuensinya. Ini adalah data ke-17 sampai ke-19. Selanjutnya lagi untuk data ke nilai 7 dengan 3 frekuensinya, maka ini adalah data ke-20 sampai ke-22. Selanjutnya dan seterusnya seperti yang ada pada tabelnya. Oke, masing-masing nilai kita buat posisi datanya sesuai dengan jumlah frekuensinya. Oke, bagaimana penyelesaian selanjutnya? Kita akan menghitung bahwa diketahui banyak data atau N sama dengan 38. Ini adalah datanya berjumlah genap. Kemudian ada data terbesarnya 10, kemudian ada data terkecil atau nilai terkecilnya adalah 4. Nah, jangkauan dari data tersebut adalah selisih dari nilai terbesar dan terkecil yaitu 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan median. Median atau nilai tengahnya adalah karena jumlah datanya genap, maka ada 2 angka pada posisi di tengah-tengah yang harus dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, nilai Q2 atau kuartil tengahnya atau mediannya adalah sama dengan setengah dari data ke-38 dibagi 2 kemudian ditambah dengan data ke-38 dibagi 2 ditambah dengan 1 atau data selanjutnya dari data ke-19. Jadi data
data ke-19 ditambah data ke-20. Nah, berikutnya kita bisa menentukan bahwa kuartil kedua atau mediannya adalah setengah dari 6 ditambah 7 menjadi setengah dari 13, yaitu 6,5. Nah, setelah kita menghitung kuartil tengah atau mediannya, kita akan melihat kuartil 1 atau kuartil bawahnya ada berapa, adalah data ke-10. Jadi data ke-19 tadi merupakan data tengahnya, kemudian kita tambahkan 1 menjadi data ke-20. Selanjutnya kita bagi 2 lagi karena kita akan menentukan posisi Q1 merupakan seperempat dari data yang ada. Jadi Q1 posisinya adalah data ke-10. Kita dapatkan dari tabel bahwa data ke-10 itu ada pada baris kedua, yaitu angka 5. Di sini pada posisi data bahwa data ke-10 itu ada di angka nilai 5. Jadi Q1-nya adalah 5. Selanjutnya Q3 merupakan ada data ke-29. Kita lihat bahwa di sini data ke-29 ada pada nilai ke-9. Jadi posisi data ke-29 adalah 9. Jadi kuartil 3-nya adalah 9. Nah, jangkauan interkuartilnya adalah Q3 dikurang Q1 menjadi 9 dikurang 5. Kita dapatkan nilai atau angka 4. Oke, ngerti ya? Kita lihat lagi. Di sini ada contoh soal aplikasi. Tekanan darah seorang pasien di rumah sakit dicatat seperti berikut dalam milimeter Hg atau milimeter raksa adalah mulai dari 180, 160 dan seterusnya seperti yang ada pada layarnya. Tentukan nilai dari jangkauan, kemudian kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan jangkauan interkuartilnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, setelah kita lihat bahwa data di atas diketahui bahwa banyak data atau N-nya adalah 18. Di sini merupakan bilangan genap. Nah, data urutnya mulai dari data terkecil sampai data terbesar, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambarnya mulai dari 120 dan seterusnya sampai dengan data terbesar yaitu 180. Oke, kita susun seperti ini. Jelas-jelas kita hitung juga bahwa mulai dari data ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya posisikan sampai dengan banyak data ada 18. Oke, kita akan menjawab nilai jangkauannya, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Kita lihat bahwa data terbesarnya 180 dikurang data terkecilnya 120, maka jangkauannya adalah 60. Selanjutnya kita akan mencari kuartil tengah dulu atau kuartil 2 dulu atau median dulu. Perhatikan, banyak datanya ada 18 atau jumlahnya genap, maka kuartil tengahnya akan ada 2 bilangan yang harus dijumlahkan. Nah, posisi datanya adalah posisi data ke-18 dibagi 2 yaitu ke-9 dan ke-10. Kita tambahkan angka yang ada, yaitu bahwa data ke-9-nya adalah 160, data ke-10-nya adalah 165, maka mediannya adalah setengah dari 160 ditambah 165, yaitu setengah dari 325. Kita dapatkan angka untuk kuartil tengah atau Q2-nya adalah 162,5. Selanjutnya untuk menghitung kuartil bawah atau data batas di sebelah kiri median, kita lihat adalah karena banyak data di sebelah kiri median ada 9 data, maka posisi tengahnya ada pada data ke-5. Di sini kuartil 1 atau kuartil bawahnya adalah angka untuk data ke-5 adalah di angka 125. Selanjutnya kita akan menentukan kuartil atas atau Q3-nya adalah data ke-14. Di sini nilai yang ditunjukkan adalah untuk kuartil atas adalah 176. Selanjutnya untuk jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurang Q1 menjadi 176 dikurang 125, kita dapatkan nilai di 51.
Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka selama 1 menit dinyatakan dalam kilometer per jam. Dicatat dan disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada kecepatannya 40, 50, 60, 70, 80, 90 dengan frekuensi yang sudah ditunjukkan. Oke, kita hitung dulu bahwa jumlah frekuensinya adalah 32. Pertanyaannya, tentukan median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil dari kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka di atas. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Bahwa diketahui banyak data atau N sama dengan 32 dan data terkecilnya adalah 40 dan data terbesarnya adalah 90. Maka di sini kita akan menjawab bahwa posisi median atau Q2-nya adalah setengah dari data ke-16 ditambah data ke-17. 16 dari mana dapatnya? Dari jumlah data 32 dibagi 2 ya. Selanjutnya satu data setelah 16 yaitu data ke-17. Ini adalah data yang pada posisinya di tengah-tengah. Selanjutnya kita hitung menjadi untuk Q2 adalah setengah kali 60 ditambah 70 menjadi sama dengan setengah dari 130 yaitu 65. Nah, jangkauannya adalah data terbesar dikurang data terkecil yaitu 90 dikurang 40 sama dengan 50. Kuartil bawah atau Q1-nya sama dengan setengah dari data ke-8 ditambah data ke-9. Nah, ini kita substitusikan bahwa data ke-8-nya 50 ditambah data ke-9-nya 60, kita hitung menjadi setengah dari 110 yaitu 55. Kuartil atas atau sama dengan Q3-nya yaitu setengah dari data ke-24 ditambah data ke-25. Selanjutnya kita hitung menjadi setengah dari 70 ditambah 80 sama dengan setengah dari 150 yaitu 75. Selanjutnya jangkauan interkuartilnya kita dapatkan Q3 dikurang Q1 sama dengan 75 dikurang 55 sama dengan 20. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada soal berikut disajikan berat badan siswa kelas 8D seperti yang ada pada gambar ini berupa diagram batang dengan untuk sumbu horizontalnya adalah keterangan berat badan dalam kilogram, bahwa di sini paling kecilnya datanya adalah dengan berat 43 kg, ada 44 kg dan seterusnya sampai data yang tertinggi yaitu 48 kg. Kita lihat lagi di sini ada sumbu vertikalnya merupakan keterangan banyak siswa atau frekuensinya. Oke, pertanyaannya tentukan median, kuartil atas dan kuartil bawah serta jangkauan dari data di atas. Nah, setelah kita baca tabel diagram batang di atas, kita ubah dalam posisi tabel frekuensinya, keterangannya seperti berikut. Di sini ada berat badan, frekuensi dan posisi data keberapa. Kita lihat bahwa untuk berat badan 43, di sini frekuensinya ada 4 siswa, maka posisi datanya adalah data ke-1 sampai dengan ke-4. Selanjutnya untuk berat badan 44, keterangan dalam diagram batang ada 6 siswa, maka di sini adalah posisi data ke-5 sampai dengan ke-10. Untuk berat badan ke-45 kg ada frekuensi sebanyak 4 siswa, di sini adalah data ke-11 sampai dengan ke-14. Selanjutnya untuk berat badan 46 ada 8 siswa. Di sini keterangan untuk data posisinya adalah data ke-15 sampai dengan ke-22. Untuk berat badan 47 dengan frekuensi 3, maka ini adalah data pada posisi ke-23 sampai dengan ke-25. Untuk berat badan 48 dengan banyak frekuensinya 4, maka posisi datanya adalah 26 sampai dengan 29. Nah, jumlah semua atau frekuensinya adalah sebanyak 29 siswa. Nah, bagaimana selanjutnya? Bahwa dari data yang ada bahwa jumlah atau banyak datanya adalah dengan N sama dengan 29. Data terkecilnya adalah 43 dan data terbesarnya adalah 48. Nah, jangkauannya adalah selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Kita dapatkan angka di 48 dikurang 43 yaitu 5. Nah, untuk mediannya atau kuartil tengahnya
adalah data ke 30 dibagi 2. Ingat di sini data ke-15 dapat dari mana? Kita tadi dapatkan N-nya adalah 29 ganjil, berarti ada satu angka yang nanti merupakan median atau kuartil tengahnya. Nah, data di tengahnya adalah tambahkan 1, 29, yaitu data ke-30 dibagi 2. Jadi posisi kuartilnya adalah data ke-15. Kita lihat di tabel bahwa untuk data ke-15 ada pada baris berat badan 46 ya. Data ke-16-nya data ke-15-nya jadi adalah 46. Nah, kuartil bawah atau kuartil satunya adalah setengah dari data ke-7 ditambah data ke-8. Karena banyak data di sebelah kiri median adalah berjumlah genap, maka akan ada dua angka yang menjadi atau dalam posisi di kuartil 1 kemudian kita tambahkan dan bagi 2. Nah, data tersebut adalah data ke-7 dan data ke-8. Nah, data ke-7 dan ke-8 adalah 44. Jadi kita tambahkan menjadi bahwa Q1 adalah setengah dari 44 ditambah 44, kita dapatkan nilai kuartil bawahnya atau kuartil satunya adalah 44. Nah, kuartil atasnya adalah atau Q3-nya adalah setengah dari data ke-22 ditambah data ke-23. Selanjutnya di sini adalah datanya merupakan nilai dari 46 dan 47 menjadi setengah dari 93 yaitu 46,5. Oke, ngerti ya? Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Di sini ada soal tabel di samping menunjukkan keuntungan setiap bulan dari restoran Memang Enak selama 1 tahun dalam juta rupiah. Di sini ada pertanyaan yang A, berapakah keuntungan terendah dan tertinggi, dan yang B, hitunglah nilai kuartil atas dan kuartil bawah dari keuntungan restoran tersebut. Nah, di sini perhatikan tabel yang ada di sebelah kanan bahwa ada bulan ke-1 sampai ke bulan 12 dengan keuntungan masing-masing. Di sini waktu bulan yang pertama yang ke-1 yaitu keuntungan dalam 20 juta rupiah. Kemudian bulan kedua ada 22 juta rupiah, bulan ketiga dan seterusnya sampai bulan terakhir sampai bulan ke-12 keuntungan adalah 23 juta rupiah. Nah, di sini bagaimana penyelesaiannya? Diketahui bahwa banyak data atau N sama dengan 12 karena ada 12 bulan. Kemudian untuk yang A, keuntungan terendah, di sini dari tabel yang ada bahwa keuntungan yang terendah ada pada bulan ke-6 yaitu 15 juta rupiah. Kemudian keuntungan tertinggi ada pada bulan ke-12 yaitu 23 juta rupiah. Nah, selanjutnya dari data yang ada di atas kita urutkan keuntungannya mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi seperti yang dijelaskan di sini bahwa angka yang tersusun mulai dari data yang pertama dari yang terendah sampai ke yang tertinggi yaitu mulai dari angka 15, 16 dan seterusnya sampai dengan data terakhir yang tertinggi yaitu 23 juta rupiah. Nah, di sini diurutkan mulai dari data ke-1 sampai dengan data ke-12. Posisi datanya adalah karena jumlah data 12, maka untuk median atau kuartil tengahnya adalah 2 buah angka data yang ke-6 ditambah data yang ke-7 dibagi 2. Kita lihat di sini bahwa kuartilnya adalah pada angka 20 ditambah 20 kemudian dibagi 2, kita dapatkan nilai kuartil tengah atau kuartil 2-nya adalah 20. Oke, untuk kuartil bawahnya atau kuartil satunya adalah setengah dari separuh data yang sebelah kiri median yaitu setengah dari data ketiga ditambah data keempat sama dengan setengah dari di sana ada angka 16 ditambah 17 sama dengan setengah kali 33. Kita dapatkan nilai untuk kuartil bawahnya yaitu 16,5. Dan untuk kuartil atasnya atau kuartil ketiganya adalah dari posisi kuartil ketiga di sebelah atas ini ditunjukkan bahwa kuartil ketiga posisinya ada pada data ke-9 ditambah data ke-10 dibagi 2. Selanjutnya kita hitung menjadi setengah kali 21 ditambah 22 menjadi setengah dari 43. Kita dapatkan nilai untuk kuartil atasnya yaitu 21,5. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan disimak ulang untuk yang belum paham. Silakan tugas dan latihannya dibuat sesuai dengan yang ada pada layarnya. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.